Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus charting kita akan lebih ke alts di sesi kedua ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi, kita bisa lihat di sini kondisi Bitcoin jauh lebih baik ya. Dia retest langsung kedua resisten. Resisten pertama di 58.227, yang kedua di 56571 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada perlawanan dari para bulls ya. Nah, jadi sesuai seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, bukan dari kemarin juga sih, tepatnya tadi pagi sih. Tadi pagi yang mungkin lebih penekanannya lebih keras adalah ada dua skenario ya, di mana saat terjadi weekly close di bawah dari bull support band. Yang pertama adalah udah jebol langsung ngedam lagi, kayak contoh itu di sini ya, contoh di sini nih. Nah, tapi yang kedua ada juga setelah dia weekly close di bawah, terjadi retest lagi ke bull support band seperti di sini, lalu kayak di sini retest ya, walaupun ini nggak terlalu bagus sih retestnya, tapi ya ada retest juga. Dan kalau kita lihat contoh yang lebih lama lagi adalah di sini nih, udah tembus retest dulu ke atas ya, dan kebetulan ini 2019 ya. Jadi maka dari itu ya kita harus lihat nanti pada faktanya apakah dia akan mengunjungi bull support band dulu atau lanjut ke bawah. Kita nggak pernah bisa tahu ya, kita bukan dukun dan ini bukan channel dukun. Maka dari itu ya kita tidak akan mencoba untuk menebak-nebak yang mana yang akan terjadi. Kita lihat aja faktanya seperti apa nanti ya. Nah, gue penasaran nih, tadi tiba-tiba terjadi rally. Gue lihat di news nggak ada apa-apa, fundamental dari US nggak ada apa-apa. Gue coba cek indikator, akhirnya ketemu juga ya. Bollinger Band, ternyata weekly open pada hari ini ya, itu di bawah dari Bollinger Band ya. Artinya kita dalam keadaan oversold secara di weekly ya, di weekly. Jadi ya pantesan mulai terjadi rally. Nah, lagi-lagi pertanyaan rally-nya sampai ke bull support band atau enggak nih ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi secara TA, kita akan bahas dulu beberapa komen ya. Jadi kayaknya gue udah putusin biar lebih gampang, kita langsung masukinnya itu ke DCWT sesi kedua lah untuk bahas beberapa komen ya. Oke, yang pertama ada dari Bro Produk Dalam Negeri ya. Selama kita hold dan tidak CL, tidak hilang uang kita. Cuma nominal uangnya aja yang berkurang. Tetap sabar. Bener ya. Tapi ya tergantung juga sih lu pegang apa ya. Kalau lu pegang kayak ya token-token yang cenderung pom-pom, ada resiko di mana masa-masa QT itu adalah akhir. Udah gitu mati aja. Itu terjadi di 2019 juga ya. Jadi tergantung ya, tergantung kita holdnya apa, dan kita nggak pernah bisa tahu mana yang bisa bertahan, mana yang akan mati begitu. Apalagi alts ya, kalau BTC sih ya dia mati ya semua mati gitu. Jadi ini lebih ke pertanyaannya alts apa yang kita pegang ya. Next adalah dari Bro Juragan Lembu ya. Nah, aduh Bang, pagi tadi di harga BTC 55.000 saya buy di 54.500 tapi nggak kena. Oh, pengen buy-nya di 54.500 tapi nggak kena. Ya udah nggak apa-apa. Itu namanya belum rezeki ya. Kalau belum rezeki jangan dipaksain. Next ada Nature apa ini? Nature Reaction Serum ya. Bener banget ini, saya pemula tergiur dengan kenaikan meme coin yang cepat. Dan 100% porto saya ini adalah meme coin. Posisi saat ini minus 60% dari porto. Semoga segera membaik. Ya kalau 100% meme coin harus siap dengan extra volatility lagi ya. Karena lagi-lagi dalam masa-masa QT, apalagi kalau sampai benar-benar terjadi resesi, ya menakutkan lah. Lu bisa cek sendiri di 2019-an apa yang terjadi di sana ya, dan lu boleh bandingin juga sama beberapa data meme coin sebelumnya ya. Next, ini user RZ6F ya, itulah pokoknya ya. Bang, kalau Trump terpilih kembali jadi presiden, apa dampaknya? Dampaknya menurut gua akan dia lebih relax terhadap kripto. Dan ada kemungkinan ya SEC antara disuruh lebih tenang atau jangan-jangan Gary Gensler digantikan oleh orang yang lebih cenderung pro kripto. Jadi gini ya, gua sih nggak masalah dengan kripto diregulasi, tapi regulasi yang benar gitu, jangan kayak Gary Gensler. Jadi dia bilang, wah apa namanya kripto banyak bad actors. Iya benar banyak bad actors, tapi semua market juga seperti itu. Nah yang parah dari SEC adalah ditanya apa aturannya, dia nggak jawab. Udah terjadi apa? Udah yang kayak Coinbase dan berbagai macam perusahaan kripto di US berinovasi, baru dihajar, dijegal. Berarti kan nyari masalah itu namanya. Ya, nah kalau Trump kepilih akan jauh lebih pro kripto menurut gua. Ya, apalagi dia udah banyak campaign soal miner di US ya.
Nah, selanjutnya ini dari Bro Lanang Danendra ya. Nah, lebih tepatnya pemerintah Jerman udah jadi scalper terkini dengan likuiditas BTC yang sangat besar. Iya bener juga sih ya. Menyebalkan banget jujurnya. Dia masukin ke exchanger which is weird ya. Kalau dari historically speaking biasanya di OTC ini sengaja seperti kayak mau menjatuhkan market terus buyback ya, buyback in the lower price. Bangke bener jadi scalper ya. Gila ya. Negara pemerintah Jerman jadi scalper luar biasa. Selanjutnya ini dari Bro Cryptomania ya. Ini baru edukator yang beneran tulus, beneran nggak pungut biaya, bukan kayak waduh kayak di sebelah ya apa ini katanya bilangnya tulus tapi ngajar buat dapat info lengkapnya ditagih belasan juta. Waduh ya oke lah ya, ya balik lagi kalau gua pribadi sih gini ya, gua percaya sama tabur tuai gitu. Dan kalau apa-apa langsung bayar dulu di depan gitu ya. Nggak tahu ya. Kalau yang gua rasa mungkin gue percaya sama tabur tuai dan gue merasakan nggak enak sama namanya grup-grup VIP, grup-grup berbayar. Wah ngajarin begini begitu, ujung-ujungnya kabur. Itu kejadian di 2016 dan gue inget. Makanya gue nggak mau bikin kayak begituan. Jadi ya kalau gue sih dibayarnya dengan ini deh, gue menabur hal baik, menuai hal baik lagi gitu. Jadi ya gue sih percaya itu aja ya, dan gue yakin banyak banget, gue bersyukur banget banyak yang ngedoain ya semoga sehat terus, semoga semakin lancar rezekinya. Puji Tuhan menurut gue doa-doa itu tuh efektif ya. Jadi ya kalau gue sih itu aja deh dibayarnya pakai itu. Tapi kalau lu pengen ngedukung lagi kita ya bisa sih sebenarnya dengan menggunakan link referral kita di bawah, atau lebih simpel lagi lu bisa kirim video-video kita ke orang-orang newbies yang kenal lagi sama grup-grup yang kurang kurang yang kurang bertanggung jawab itulah begitu ya. Next kita geser, ini ada Bro Heru ya. Ilmu mahal yang gratis. Makasih banyak bang, udah selalu ngingetin hal pahit di awal. Tapi gue sebagai holder nggak peduli mau pahit atau manis tetap akumulasi. Semoga lu diberi kesehatan. Amin, amin. Bagus ya. Yang penting lu udah tahu, lu siap akumulasi jangka panjang itu nggak masalah. Yang paling nggak boleh itu apa? Kita berpikir akan kaya dalam sehari 2 hari. Nah, that's bad. Itu akan sangat mengundang all in dan ujung-ujungnya sangkut parah, stres dan seterusnya lah ya. Selanjutnya ada Bro Anto Surabaya ya. Bang, kalau BTC drop ke 40 sampai 30 ribu bagaimana nasib miner kalau mereka rugi? Terus mutusin buat tutup, gimana nasib BTC? Ini sama aja kondisinya seperti kemarin zaman Covid ya. Banyak di tempat gua kafe-kafe yang tutup ya, kafe-kafe tutup, bisnis-bisnis tutup ya. Lalu apa yang terjadi? Tempat itu disewakan ke kafe lain dan mereka buka lagi. Jadi sama, para miners kalau rugi akhirnya bangkrut, ya udah akan ada penurunan hash rate ya, sehingga lebih mudah untuk memining Bitcoin, maka memberikan insentif bagi orang-orang yang tadinya wah udah susah nih mining Bitcoin, jadi lebih tertarik untuk mining karena hash rate-nya menurun. Begitu. Jadi lagi-lagi nih, si Satoshi Nakamoto ini jenius ya. Dia udah pikirkan berbagai macam cara untuk bisa menginsentivisasi orang-orang untuk tetap jadi miners. Dan ini terjadi berkali-kali. Begitu ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Gua senang ada yang nanya kayak gini nih. Artinya apa? Orang nggak cuma mikir soal harga, tapi mikir secara fundamental. Gimana kalau begini? BTC bisa kacau dong. Nah ini bagus nih. Gua suka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bro Anto nih ya. Selanjutnya ada Bro Erwin. Ya Bro Erwin lah ya. Makasih bang, udah bawa ngingetin lebih dari emak gua, kampret. Ya oke, memang ada beberapa orang ngomong gua bawel ngingetin ya. Tapi lagi-lagi ya, seperti komen dulu bro, siapa gue lupa ya. Dia bilang bosen ngedengerin gua bawel. Tapi gara-gara kebawelan gua, ujung-ujungnya jadi selamat. Ya nggak apa-apa deh, gue jadi kayak emak lo ya. Tapi ya lu harus ingat juga emak lo tuh biasanya suka ngasih hal yang tepat kan. Ya semoga sih begitu terus ya. Next ada Bro Kekasih Kucing. Waduh namanya ngakak-ngakak ya. Gue waktu di pucuk TP 75% bang. Sekarang akumulasi terus. Mantap. Ini nih ya. Pentingnya TP. Jangan mau dikasih satu kata-kata manis seperti holder is winner. Itu biasanya orang nyangkut. Banyak banget ngomong gitu. Holder is winner. Holder is winner. Ya tergantung lo hold apa gitu, dan lu akumulasinya seperti apa begitu. Kalau lu all in di pucuk sih ya nggak winner begitu. Yang bener tuh lu DCA terus, akumulasi terus dari bawah atas semua DCA. Nah itu bener ya. Next ada Bro Ikomang ya, Ikomang. Makasih Bang Toshi udah mau selalu ngingetin. You're welcome ya.
Next kita geser ke sini ada Bro Supriyanto sampai ke 52.000 possible nggak kok atau 47? Possible aja sih menurut gua ya. Kalau gua sih harapannya nggak nembus 50.000, tapi statistik bilang dari sebelum-sebelumnya gitu ya, kalau tembus BSB udah malin kundang juga kondisinya itu bisa sampai 50%-an sampai 60. Jadi kalau gitu kurang lebih mungkin di daerah 30.000 tengah lah, mid 30s gitu ya. 30 something lah. Next, Bro Joestar ya, thank you Bang Toshi. Cuma di sini yang nggak heboh sendiri dengan relief rally kemarin. Yang lain udah kayak cacing kepanasan bilang reversal. Jangan bosan-bosan ingatkan kami Bang Toshi. Selalu sehat selalu tim TCI. Ya, thank you. Memang nggak tahu ya. Kalau gue lihat ada tren seperti ini ya. Ada yang bahas ya beberapa. Kenapa sih orang suka ngomong last bottom ya? Udah nih, ini nih terakhir nih. Udah gitu ngepam, drop lagi. Besoknya bikin lagi konten. Ini yang terakhir. Terus aja yang terakhir. Ini guys, kita nggak tahu bottomnya tuh di mana. Last bottom tuh kita nggak ada yang tahu di mana ya. Maka dari itu kita DCA. Kalau kita tahu ngapain DCA? Kita tahu udah all in aja gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau gue pribadi last bottom I don't know when ya udah terus saja akumulasi ya. Oke, selanjutnya itu kita akan geser ke sini ada Bro Dwian ya itu loh Bro ini Sis kali ya Sis Dwiyantiri ya. Terima kasih Bang, kemarin udah diingatkan untuk hati-hati, akhirnya saya TP aja. Alhamdulillah terhindar dari kerugian. You're welcome ya. Oke, ada lagi 4 golden rules katanya. Wah, ditambahin satu apa nih? Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, jangan baper di market. Iya, boleh ya. Kalau baper pacaran aja ya. Jangan masuk ke market. Walaupun kalau pacaran terlalu baper juga bahaya. Jadi ya usahakanlah jangan terlalu banyak pakai emosi apa-apa ya. Oke, kurang lebih itu yang udah di-highlight sama Sato. Kita masuk lagi ke ini ya. Kita masuk lagi ke charting. Jadi kondisinya kita memang sudah dalam keadaan overbought. Ya gue juga baru sadar nih di DCWT sesi kedua. Ternyata secara weekly kita sudah oversold dan tadi open weekly candle-nya itu di bawah dari Bollinger Band. Nah, kalau dengan ada news baru seperti ini, bukan news ya, ada satu info baru seperti ini, ada probability kita bisa mendekati dulu ke bull support band ya, karena secara TA kita ada hambatan nih ya. Tapi ya lebih baik sih kita tetap siap kalau sampai ternyata jebol ke bawah, dan kalau ini biasa riding the upper band, ini mungkin apa ya? Nyangkut on the lower band mungkin ya. Kan kalau ini disebutnya riding the upper band nih. Weekly close di atas, naik terus ketarik. Nah, ini disebutnya riding the upper band. Kalau nyangkut ke bawah, ini apa ya? Kita bikin sendirilah termnya ya. Nyangkut the lower band gitu ya, or something like that lah ya. Bisa aja sih weekly close di bawah terus bisa juga. Tapi ya kita nggak dalam kondisi bear market, ini kan bear market nih ya. Di 2022 lagi, di mana waktu itu GDP US merah. Kali ini kan belum merah. Ya lihat sendiri deh, kalau sampai GDP-nya merah mungkin bisa begini. Tapi kalau sekarang, apalagi ada info baru ya, ada data baru, ya berarti ada kemungkinan kita bisa mendekati ke bull support band dulu. Yang sekarang itu ada di angka berapa nih? Bull support band itu ada di angka 60.600 sampai 65.285 ya. Jadi ingat ya, kita harus siap dengan semua skenario. Suka nggak suka seperti itu ya. Kalau kita tahu yang mana yang pasti terjadi ya kita nggak perlu analisa, udah aja jadi dukun. Tapi masalahnya itu dukun-dukun last bottomnya berubah terus gitu. Ini bottom nih pasti paten, turun lagi paten aja terus ya. Tapi nggak kena gitu ya. Jadi ya sekali lagi kita nggak ada yang tahu specifically bottomnya di mana, tapi menurut gue yang lebih penting daripada bottom dan apapun adalah mindset yang tepat ya, mindset yang siap dengan dua arah gitu. Makanya terus DCA, sekali lagi gue masih 25% DCA-nya. Kalau sampai udah menyentuh 52.000 sampai 55.000, gue mulai masuk 50%. Kalau udah sentuh kepalanya depannya 30.000 lah ya, 39 aja gue udah mulai 100% ya, akumulasi seperti biasa di masa-masa ini nih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Kita hari ini akan bahas not Kaspa ini ya. Yes, Kaspa, Ton, Nir, dan Manta ya. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet. Dan buat lo yang pengen ikutan, silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet. Kita masuk ke Not. Untuk Not, gila ya, 3 hari ini pumpnya sinting ya. Tanggal 6 Juli kemarin pump 28%, lalu tanggal 7 Juli 10%-an, hari ini pump 20%. Wah, asik nih Not gua kayaknya improve a lot nih sekarang ya di porto gua. Oke, untuk posisi spotnya ya berarti buat lo yang akumulasi di sini dan di sini ya udah profit begitu ya. Untuk sekarang posisi futuresnya nanggung ya. Posisi futuresnya nanggung karena baru terjadi retest pertama. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari 0,01438, ya kita bisa limit posisi long. Tapi ya jauh sih jujurnya. Jadi makanya setupnya mungkin kita tunggu dulu sampai lebih dekat ke support dan resisten terdekat ya. Posisi spot boleh di 0,0143 yang ulang kayak kemarin lah. Paling limit 1, 2, 3 begitu ya. Next kita geser ke Kaspa. Untuk Kaspa kemarin ngedump 5%, hari ini rally tapi masih struggling dengan MA20 dan ya arguably juga masih di 0,1629 karena masih belum daily close ya. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi sampai daily close-nya di bawah dari struktur 0,1629, maka kita bisa limit posisi long. Limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di MA50. Kalau kebetulan kena juga di MA50, kita langsung kebuka posisi long juga karena MA50-nya sudah terjadi retest pertama pada hari ini. Jadi, nih moga-moga besok dapat setup yang bagus nih. Kena short, kena long, dua-duanya kena, asik banget ya. Untuk posisi spot, buy limitnya sih berarti ya ini masih kena nih MA50 buy limit kedua. Buy limit ketiga cukup jauh di bawah di 0,1373. Next kita masuk ke TON ya. Untuk TON dia setelah kemarin koreksi lumayan ya. Koreksinya, nggak koreksi, dump 6,97% ya. Dan mulai terbentuk struktur yang lebih bearish nih. Membuat low, lower high, dan lower low. Kita lihat apakah dia bisa reclaim atau enggak. Tapi for now kita lihat dulu mungkin lebih penting besok daily close-nya di mana. Kalau daily close-nya di bawah dari 7,241, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP kita ada 2 nih. Buat yang lebih agresif bisa di 6,790. Buat yang lebih konservatif boleh di 7,05. Begitu ya. Next kita akan geser ke NIR ya. Untuk NIR dia terjadi retest di resisten dan support di hari yang samaan ya. Jadi untuk resistannya belum ke retest ya. Jadi untuk sekarang setup posisi longnya adalah kalau sampai besok daily close-nya masih di bawah dari 4,719, terjadi retest kedua di 4,308, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 4,719 ya. Untuk posisi futures ya sekarang 4,3 dulu deh yang paling dekat, sisanya soalnya lumayan jauh ya. Next kita geser ke yang terakhir yaitu Manta. Untuk Manta baru saja terbentuk satu struktur baru ya. Literally terbentuk pada 5 dan 6 Juli kemarin. Untuk sekarang sudah terjadi retest pertama. Apabila besok daily close-nya masih di sini alias di bawah dari 0,961, kita bisa pertimbangkan limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di MA20 atau 0,961. Nah, tapi untuk posisi long di Manta ini cenderung lebih high risk ya karena baru saja terbentuk dan belum ada corrective movement yang cukup besar ke atas. Ya makanya gue masukin sebagai posisi long yang cenderung lebih agresif ya. Untuk Manta spotnya kita skip
karena ya gue udah sering bahas ya, dia ini adalah the classic story of catching a falling knife begitu. Dan masa-masa seperti ini, fundamental seperti ini menurut gue nggak worth it untuk kita paksain begitu. At least sampai dia mulai menunjukkan ada perubahan struktur yang signifikan. Itu di sini sempat mulai ada perlawanan, tapi ujung-ujungnya cuma jadi sideways, bukannya lanjut higher high dan drop lagi begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi mengingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.